Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Fia Putri dari lokal BKPI 5A dengan NIM 1910207023. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS saya, yaitu evaluasi dan diagnostik kesulitan belajar siswa. Sebelum melakukan evaluasi dan diagnostik kesulitan belajar pada siswa asuh, yang pertama saya melakukan pembuatan surat, yang dimana pembuatan surat tersebut yang ditandatangani oleh dosen pengampu, yaitu Pak Agung Tri Prasetya MPD Kons, dan kajur kami yaitu Pak Harmalis MPC, yang sebagai berikut merupakan contoh suratnya. Kemudian kami melakukan evaluasi turun lapangan, dan kami melakukan observasi ke SD dengan membawa surat permohonan tersebut. Dan kemudian kami menemui kepala sekolah untuk mohon praktek di SD nomor 11/3 Simpang 4 Tanjung Tanah. Dan alhamdulillahnya kepala sekolahnya menyetujui untuk kami praktek di sana. Setelah kami berbincang-bincang dengan kepala sekolah, dan kepala sekolah membawa kami ke ruang guru untuk bertemu semua wali kelas dari kelas 1 sampai kelas 6. Dan di sini kami melakukan evaluasi kesulitan belajar siswa dari kelas 1 sampai kelas 3. Dan di mana saya sendiri yang mendapatkan untuk mengevaluasi siswa asuh saya kelas 3 dengan wali kelasnya, yaitu Ibu Hajah Rukaya SPD. Di mana di situ saya menanyakan siswa rekomendasi dari beliau yang mengalami kesulitan belajar atau kurang memahami atau lamban dalam memahami pelajaran. Dan beliau merekomendasikan Siti Aurelia Izatunisa, yaitu kelas 3, dan dimana kesulitannya merupakan susah dalam membaca, sulit dalam membaca, lamban gitu. Dan kemudian kurang dalam matematika. Dan di sana saya diajak untuk bertemu dengan Siti Aurelia Izatunisa. Dan di sana saya menanyakan beberapa hal dengan Siti sebelum melakukan proses pembelajaran. Kemudian kurang lebih dari 1 minggu kami melakukan proses belajar mengajar terhadap siswa asuh saya, yaitu Aurelia Izatunisa. Kemudian saya melakukan pembuatan soal yang akan diberikan kepada Aurel, dan berikut merupakan contoh soalnya. Setelah itu saya menjelaskan kepada Aurel untuk mengisi semua soal tersebut supaya saya bisa melihat tingkat kemampuan Aurel dalam belajar. Dan kemudian saya melakukan tahap tersebut sebanyak 3 kali, dan alhamdulillahnya pertama mungkin dibantu oleh ibunya, dan saya melihat dengan tahap kedua memang banyak yang kurang dia pahami dari soal tersebut. Dan ketiga, alhamdulillah juga ada peningkatan saat saya mengecek soal tersebut. Selanjutnya saya melakukan tes wawancara terhadap wali kelas dan teman sekelasnya dan wali murid atau orang tua tersebut. Di sana saya menanyakan kepada gurunya bagaimana proses belajar Aurel selama ini di kelas. Dan Ibu Rukayah mengatakan bahwa Aurel memang sering lama dalam mengumpulkan tugas atau latihannya, lamban dalam membaca, dan dia juga sering ketinggalan dalam mengumpulkan tugas. Selanjutnya saya menanyakan pada teman sekelasnya, dan teman sekelasnya juga mengatakan bahwa Aurel sering kali jika ada latihan, dia yang paling terakhir mengumpulkan latihan tersebut, dan teman-temannya semua sudah selesai dan dia belum.
Dan di sana terlihat bahwa Aurel memang lamban dalam memahami pelajaran maupun dalam memahami dan menulis. Setelah itu saya menanyakan kepada orang tua Aurel, yaitu kepada ibunya, bagaimana sih proses belajar Aurel selama di sekolah, selama di rumah. Dan ibunya mengatakan bahwa di rumah jika ada PR, Aurel juga rajin dalam menyelesaikan PR tersebut, mau belajar jika ada PR tersebut. Dan jika ada kalau dia mau belajar membaca atau membaca-baca bukunya, dia kurang mau untuk bersama ibunya karena ibunya pemarah. Ibunya kita tahu semua kalau ibu-ibu kalau anak-anaknya membaca lama pasti akan marah gitu. Jadi dia nyaman kalau belajar membaca itu bersama kakeknya. Bahasa Tanjung Tanahnya itu nanggut. Nyaman belajar sama kakeknya karena kakeknya itu sabar dalam mengajar Aurel membaca, tapi dia harus sendiri, harus bersama kakek, dan dia hanya berdua saja, tidak mau orang lain yang menemaninya, kata ibunya tersebut. Mungkin sekian dari evaluasi dan diagnostik kesulitan belajar pada tahap wawancara ini. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.